Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat dinas di Hotel Yasmin dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Sebaliknya Rasulullah mencintai kita dengan mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Sukaresmi, yang kami hormati Bapak Pengawas dan Penilik di Wilayah Pendidikan Kecamatan Sukaresmi, kemudian Bapak Ketua K3S, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Sukaresmi, dan tak lupa staf dinas, Bu Hajah dan rekan-rekan yang saya hormati. Mohon izin, sebetulnya ini adalah sesuatu yang buat Adin insecure ya, harus berbicara di depan senior Adin, Bapak Ibu semuanya. Tapi tadi malam Pak Kordik nelfon gitu, bertanya, Adin udah pernah ekspos atau belum? Dijawab belum. Kalau bisa besok ekspos saja. Aduh Bapak, ekspos naon atunya ada sekolah minimalis ya, apa yang harus diekspos? Mungkin sekolah Bapak Ibu lebih luar biasa. Ini sharing aja barangkali pengalaman yang sudah saya lewati selama bertugas di SD Negeri Sukaresmi mulai dari bulan Januari tahun 2020. Sudah belum ada 10 tahun ya Bapak Ibu. 2020, sekarang 2021. Baiklah, mohon izin sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mengambil judul Sekolah Minimalis Tapi Tetap Optimis. Berada di Kampung Garung, RT 2 RW 2, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Tepat tanggal 6 Januari saya bertugas di SD Negeri Sukaresmi. SD Negeri Sukaresmi merupakan SD yang salah satu SD yang ditakuti oleh sebagian kepala sekolah. Kenapa saya bilang begitu? Ditakuti, bertanya, kenapa ditakuti? Takut ditugaskan ke Sukaresmi. Berarti ditakuti. Ada sebagian yang pernah ngobrol ya, yang calon kepala sekolah itu, Pak, nanti Bapak menggantikan di SD Sukaresmi, jawabannya apa? Ih, alim, gitu. Padahal sejatinya setiap sekolah itu sama ya Bapak Ibu. Jangan dipandang muridnya sedikit, jangan dipandang muridnya banyak, tetapi isinya itu sama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan mengambil judul ini Sekolah Minimalis Tapi Tetap Optimis itu menjadikan semangat untuk sekolah-sekolah minimalis lainnya. Ya, ini adalah visi SD Negeri Sukaresmi. Kemarin setelah lulus sekolah penggerak, SD Negeri Sukaresmi itu menyusun visi baru di bawah bimbingan Pak Kordik, kemudian Bapak Pengawas Bina, dan juga hasil workshop dengan rekan-rekan kepala sekolah penggerak dan juga rapat dengan orang tua. Akhirnya terciptalah visi SDN Sukaresmi, yaitu terwujudnya peserta didik yang the best. The best disingkat supaya gampang dihafal. Biasanya visi kalau ditanya sok bingung ngejawabnya, visi teh naon ke ngemot heula maca heula. Kalau disingkat mudah-mudahan bisa langsung hafal. The best itu B-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian E-nya empati, S-nya sehat, T-nya terampil dan bermanfaat. Nah, untuk mencapai misi ini tentu saja banyak sekali misi-misi yang sudah
direncanakan di dalam kurikulum, sudah kami masukkan ke kurikulum operasional sekolah penggerak, di antaranya one day one surah, kemudian one week one hadis, kemudian ekstrakurikuler yang memang sebelumnya belum ada seperti English Club. Di SD Sukaresmi alhamdulillah sudah mulai, walaupun karakteristik peserta didiknya berada di perkampungan ya, dengan untuk kemampuan mohon maaf perekonomian keluarganya juga menengah ke bawah, tapi alhamdulillah bisa mengikuti ekstrakurikuler terbaru di SD Negeri Sukaresmi. Ini adalah kekuatan SD Negeri Sukaresmi. Personil SD Negeri Sukaresmi yang atas saya sendiri, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nunung Rahmawati. Saya lahir di Cianjur tanggal 28 Agustus tahun 1982. Angka cantik ya Bapak Ibu, 28882. Cantik ya. Ya, jadi nanti kalau tanggal 28 bulan 8 82 emot artinya ngado. Skala resan sami sareng teteh kaping 28 Agustusnya ulang tahun teh sami. Ngan tahunnya teh ya? Ya. 2 digit. Ya, lanjut untuk guru kelas 6 ada Pak Basuri SPDI. Beliau sudah purna bakti, tetapi masih melanjutkan untuk mendidik anak-anak kami di SD Negeri Sukaresmi. Kemudian ada Pak Toat, beliau sebagai guru kelas 3 merangkap guru PJOK dan anggota Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Kemudian ada Pak Mahli Kasepuhan, ini beliau adalah guru kelas 5 merangkap guru PAI dan anggota Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Kemudian ada Ibu Sri Mulyani, merupakan guru kelas 4 dan merangkap sebagai operator sekolah dan juga anggota Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Kemudian ada Bu Ani Febriani, ini adalah tenaga muda, guru kelas 2. Kemudian Bu Rita, guru kelas 1 yang merupakan juga anggota Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Dan yang terakhir ada Ibu Tafrika, adalah guru PAI untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Ini adalah tenaga-tenaga muda dan kekuatan-kekuatan yang akan menggerakkan SD Negeri Sukaresmi. Kemudian Asep. Ini adalah Asep yang sebagian memang tidak bisa masuk ke dapur karena memang tidak ada ya. Cuman ingin diakui saja walaupun di dalamnya disekat-sekat gitu. Karena memang ada walaupun tidak memenuhi persyaratan. Luas tanah 3.330 meter. Luas sekali, kami mempunyai lapang bola yang insya Allah hari Jumat ini kami sudah melayangkan surat kepada orang tua, mengundang orang tua dan sudah ada persetujuan melalui rapat dengan orang tua dan ketua RT, ketua RW untuk kerja bakti hari Jumat ini untuk meratakan lapang sepak bola di depan sekolah. Yang insya Allah program 2 tahun ke depan mudah-mudahan tercapai. SDN Sukaresmi mempunyai jogging track. Mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Kemudian jumlah siswa terkini adalah kembali lagi bertengger di 90 peserta didik. Kemarin sempat di 80, naik lagi 88, sekarang kembali lagi di 90. Mudah-mudahan lanjut lagi bisa di atas 100. Mudah-mudahan insya Allah. Jumlah ruangan kelas ada 6, cukup untuk bahkan lebih ya. Untuk kelas 2 itu peserta didiknya hanya 9, jadi gugulitikan tuh di kelas. Biasa main jungkir balik. Ruang guru dan ruang kepala sekolah ada 1, sebetulnya itu ruangan kelas yang digunakan menjadi ruang guru dan ruang kepala sekolah yang disekat. Kemudian ruang pojok baca juga ada 1, kami menyekatnya. Musola juga itu juga sama, disekat. UKS, ruang operator, WC siswa ada 1, WC guru ada 1, laptop 1, printer 1, sound 1, orbit 1, torrent 1. Nah ini before after pada saat pertama kali saya menginjakkan kaki bertugas di SD Negeri Sukaresmi pada bulan Januari tahun 2020.
Terima kasih kepada Kasepuhan Pak Suryana ya. Beliau sudah dengan baik menata lapang dan waktu itu sudah dicor sebagian, akhirnya dilanjutkan karena memang barangkali belum terpenuhi karena sudah waktunya untuk mutasi ya, gitu. Dilanjutkan pada bulan Februari untuk lapang, alhamdulillah bisa diselesaikan langsung supaya bisa dimanfaatkan untuk peserta didik. Kemudian ini before after ruang kepala sekolah dan ruang UKS. Tadinya ruang UKS memanfaatkan bangku-bangku siswa untuk dijadikan ranjang sekolahnya. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit bisa menabung ya untuk membeli ranjang. Sebetulnya foto terbaru, kasurnya sudah baru, tapi karena ini mendadak tadi malam bikinnya, jadi masih ada foto lama ya. Kemudian untuk ruang kepala sekolah, tadinya kami menggunakan meja siswa, sekarang udah ada table set office. Kemudian ruang baca. Nah, ini ruang baca dulu ya. Seperti ini ruang bacanya, Bapak Ibu. Bayangkan buku-buku yang bertumpuk di belakang sana. Anak-anak mau membacanya seperti apa jika ruangannya seperti ini ya? Karena pada saat itu memang untuk pemanfaatan dana bosnya itu kan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi untuk mensiasatinya bagaimana caranya membuat pojok baca yang indah tapi tidak mengeluarkan biaya yang besar gitu. Jadi ini kami menggunakan bangku-bangku yang sudah tidak digunakan, yang sudah tidak layak pakai, dipotong-potong, kemudian dirakit, dirangkai oleh guru-guru, dicat. Jadi yang mengerjakannya juga guru-guru, bekerja bakti dengan guru-guru. Akhirnya ruang bacanya menjadi seperti ini dan alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Sekolah pernah duduk bersama kami ngopi-ngopi di sini ya. Waktu itu pernah rapat bersama di sana ya, gitu. Kemudian taman bermain. Nah, ini taman bermain. Salah satu usaha ya, salah satu usaha untuk menarik minat peserta didik. Salah satu usahanya adalah menciptakan taman bermain karena memang masih luas gitu lahannya, apalagi yang harus dibikin gitu luas. Akhirnya bersepakat dengan guru-guru untuk membuat taman bermain yang menarik anak. Alhamdulillah memang setelah ada taman bermain itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk anak-anak, apalagi yang TK itu kan masih bermain sambil belajar. Kemudian ini yang Pak Kordik minta ya, ekspos sekolah penggerak ya Pak Kordik. Sekolah penggeraknya Bu ditampilkan. SDN Sukaresmi menjadi sekolah penggerak. Tidaklah mudah Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak, apalagi jatuhnya kepada Adin yang merupakan sekolah minimalis. Dan kebetulan juga di Sukaresmi itu bergeraknya juga dengan sekolah minimalis, dengan Bu Ella, dengan Bu Anita juga. Jadi merasakan gitu, sehati, jadi tahu, oh SDN Sukaresmi seperti itu perjuangannya luar biasa. Yang pertama untuk prosesnya, ini sharing saja supaya nanti bisa memotivasi semuanya ya Pak Kordik. Di bulan Januari insya Allah ada pendaftaran kembali untuk sekolah penggerak SD. Yang pertama itu seleksi administrasi. Kalau administrasi itu sudah barang tentu SK Kepala Sekolah dan juga piagam-piagam penghargaan itu yang diupload. Kemarin Pak Ujang sudah mulai mendaftar, tapi ternyata beliau jadi pelatih ahli ya, maksudnya pelatih ahli. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi ada tes esai. Tes esainya itu ada 6 dan beranak semua, satu soal itu sampai E. Itu yang dieksposnya adalah pengalaman selama menjabat menjadi kepala sekolah. Tadinya saya juga insecure karena apalah seorang Adin ya, baru 2020 bulan Januari gitu, pengalamannya juga masih sedikit. Jadi yang diangkatnya yang tadi itu yang diangkat di tesnya, membuat pojok baca, kemudian membuat taman bermain, kemudian menyelesaikan pengecoran lapang, itu yang diangkatnya. Kemudian tes bakat skolastik. Nih, tes bakat skolastik itu seperti tes CPNS, seperti soal-soal anak SMA, silmkos kalau luar dari itu emang bikin lihat ya Pak Ketua K3S terus lihat betul ya, emang lagi bikin pusing. Kemudian praktik mengajar dan wawancara, masih ingat
sampai detik ini praktek mengajar pada saat itu kebagian pulang dari Pangandaran. Dari Pangandaran baru sampai rumah jam 3 pagi, jam 7 harus sudah ada di SDN Cipendawa untuk mengikuti tes mengajar dan wawancara secara online. Dan terima kasih pula kepada Pak Kordik yang sudah memberikan izinnya kepada Bude dan Pak D, akhirnya mengizinkan untuk meminjamkan peralatannya, alat IT-nya, juga meminjamkan sekolahnya untuk kami gunakan menyelesaikan praktik mengajar dan wawancara. Kemudian setelah kami lulus, ada pengumuman lulus, kami harus memilih anggota komite pembelajaran. Siapakah anggota komite pembelajaran di sekolah? Anggota komite pembelajaran di sekolah adalah guru kelas 1, guru kelas 4, guru PAI, dan guru PJOK. Dan ditambah dengan bapak pengawasnya. Nah, kami harus mengikut sertakan semua anggota komite pembelajaran untuk mengikuti diklat selama 10 hari secara daring. Nah, ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa dikarenakan untuk SD Negeri Sukaresmi saat itu masih belum punya jaringan internet. Jadi wifi, apalagi memang sampai sekarang juga tidak bisa pasang wifi, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa pasang orbit. Disiasati, kami melaksanakan diklatnya di rumah masing-masing. Ada yang menumpang di rumah OP, ada yang menumpang di rumah Pak Mahdi. Jadi yang penting selama 1 bulan diklat secara daring itu selesai. Kemudian setelah lulus sekolah penggerak, alhamdulillah banyak sekali reward yang kami rasakan. Yang pertama diantaranya adalah kami mendapatkan BOS kinerja yang tadinya dijanjikan oleh pemerintah itu 150 juta, walaupun turun menjadi 70 juta, tapi alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Dengan uang 70 juta itu, cita-cita yang tadinya kami tidak bisa beli di sekolah, bisa kami wujudkan dengan uang dari BOS kinerja. Kemudian alat TIK yang sampai detik ini kami tidak tahu di mana keberadaannya. Tapi SK-nya sudah ada, daftar SD-nya sudah ada. Chromebook sejumlah 15 beserta proyektor dan router. SK-nya sudah ada, tapi sampai detik ini kami belum menerimanya. Itu untuk reward dari pusat. Dan buku pembelajaran. Buku pembelajaran, buku guru, buku siswa, buku pendamping itu kami mendapatkan secara free. Langsung dikirim dari Kemendikbudristek. Jadi kami untuk tahun ini tidak beli buku untuk kelas 1 dan kelas 4 karena sudah disediakan. Dan kami pun mendapatkan pendampingan selama 3 tahun lamanya. Itulah mengapa kepala sekolah penggerak tidak boleh mutasi, tidak boleh keluar dari sekolah itu, karena harus selesai dulu programnya selama 3 tahun. Nah, pendampingan ini oleh siapa? Yaitu oleh pelatih ahli. Kemarin kami sudah mengikuti lokakarya selama 2 kali ya, selama 2 kali dengan pelatih ahli dan juga dengan anggota komite pembelajaran. Pak Ujang Bakti dengan Pak Ujang juga. Mohon Ibu ini, nah bedanya apa sih sekolah penggerak dengan yang belum mengikuti sekolah penggerak? Kami mempunyai profil pelajar Pancasila. Bisa di-play ya Bu? Ini saya sudah upload di YouTube ya, di channel saya Rahma Bunpa. Ini untuk profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 5. Ya, demikian profil pelajar Pancasila. Jadi karakter yang diinginkannya adalah 6 dimensi yang tadi.
Padahal memang dari dulu juga tentu saja kita harus sesuai berpedoman kepada Pancasila tentunya ya. Nah sekarang lebih ditekankan kembali dan pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik. Sukaresmi terupdate setelah lulus sekolah penggerak, setelah mengikuti diklat selama 10 hari untuk masing-masing peserta, akhirnya kami bisa dikunjungi oleh orang tua kami dari kedinasan, baik dari kedinasan ataupun rekan kami Pak Bariji sudah pernah berkunjung ke Sukaresmi ya, Pak Haji hatur nuhun. Nah ini Monep Sekolah Penggerak oleh Bapak Ketua PSP Kabupaten Cianjur yaitu Pak Sekdis, didampingi juga oleh Pak Kordi pada saat itu. Kemudian pembinaan yang memang secara maraton ya pada hari Jumat itu dari SD Bakom dulu, lalu ke Sukaresmi, lalu dilanjut ke Pamoyanan. Kemudian ada Abah Mus juga selaku pengawas bina yang Monef. Selain ini juga ada Pak Kasi, kemudian Pak Kabid, tapi Pak Kabid belum ke lokasi. Pak Kasubag Keuangan juga sudah Monef. Tapi mohon maaf fotonya dicari tidak ketemu karena waktu ya. Kemudian supervisi akademik. Nah, ini yang kemarin dilaksanakan sebelum menyelesaikan PKG. Sebelum menyelesaikan PKG, kami sudah melaksanakan supervisi akademik yang memang dilaksanakan secara kontinu. Kemudian, nah, ini salah satu proses pendampingan sekolah penggerak. Ada Lokakarya. Lokakarya itu akan dilaksanakan selama 3 tahun. Setiap bulannya dilaksanakan 2 kali pertemuan. Jadi secara terus-terusan gitu sampai program itu selesai. Dan setiap kami melaksanakan pertemuan Lokakarya pasti harus di-swab. Diameter hidung saya sudah bertambah besar sekarang. Berkali-kali dicolokkan oleh sang Bu Ella, sang Bu Anita ya. Ini 3 Sri Kandi yang merupakan selalu memotivasi Adin sampai bisa berdiri di tengah-tengah beliau, luar biasa, tak pernah terbayangkan sedikit pun bisa melaju di tengah-tengah beliau. Terima kasih bimbingannya selalu dan apalagi Bu Anita motivasi dari awal ya. Kudu lulus, kumaha acara kudu lulus. Sempat dengan Bu Ella ulah lulus rumah yuk, sempat gitu ya. Sempat putus asa karena dengan kesulitan yang luar biasa gitu masuk sekolah penggerak. Bu Anita yang tetap optimis gitu, harus lulus Din. Alhamdulillah bisa lanjut. Kemudian ini Lokakarya bersama anggota komite pembelajaran kemarin di SMP 4 Cianjur. Guru-gurunya bisa mengikuti bersama pelatih ahli. Dan selain Lokakarya juga guru-guru mengikuti pelatihan platform pendidikan dan harus diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Walaupun di SD Sukaresmi itu untuk platform pendidikan tidak bisa dijalankan, tidak bisa berjalan untuk pembelajaran anak-anak. Karena kalau menggunakan platform pendidikan itu kan harus digitalisasinya betul-betul sinergi antara orang tua dan guru-gurunya. Jadi untuk anak-anaknya, orang tuanya itu alatnya belum punya. Belum ada, tidak mempunyai HP yang memang mumpuni untuk itu. Tapi untuk guru-guru alhamdulillah sudah mengikuti dan sudah pengimbasan. Nah, setelah kami mendapatkan bantuan yang luar biasa, yang tak pernah tergambarkan, tak pernah terpikirkan sebelumnya, alhamdulillah Sukaresmi bisa sedikit demi sedikit bergerak, bebenah, memperindah sekolah supaya nyaman. Yang pertama, alhamdulillah sudah membangun apartemen yang di atasnya disimpan toran ya, itu kanggo leuleut kata guru-guru mah Bun, Tupperware tos dongkap kanggo leuleut sageun gitu. Alhamdulillah sudah bertengger itu 4 meter ke atas. Kalau naik ke atas, kalau tidak ada sinyal, sekarang bisa menemukan sinyal di situ. Di bawahnya Bu Anita bertanya, Din, bawahnya buat apa? Cenah itunya ada mau kamar kamu Mang Ihir sudah menjaga sekolah. Ngarengkol kata Bu Anita ya. Nah, kemudian yang atas ada tempat duduk anak-anak di depan taman bermain, itu bisa menjadi sarana anak-anak untuk menonton teman-temannya ketika berolahraga ataupun untuk beristirahat. Dan yang bawah teman bermain tadi sudah ya. Nah ini akhirnya kami juga punya tempat cuci tangan yang tidak usah dipindah ke sana kemari, tidak usah diisi ember air. Biasanya kan ember, mang ngalah cai na ember, ngalah gitu ya. Sekarang alhamdulillah tos ngocor dibuka teh cur gitunya. Pak Kamal gaduh nu gitunya ayeuna Sukaresmi ya. Kemudian punya sanggar pramuka, alhamdulillah kemarin mengikuti akreditasi gugus depan. Gaduh sanggar pramuka walaupun
nyumput oge ya. Nah ini sebelum pulang persiapan AMBK rada ieu heula nya naon teh hoyong dipoto heula. Ini masih dalam rangka Sukaresmi bergerak. Untuk ruangan perpustakaan tadi kan lantainya itu masih karpet plastik ya. Sekarang udah diganti rada haneut nganggo karpet bludru rada kandel. Alhamdulillah lebih nyaman dan lebih awet. Kalau kemarin yang plastik itu gampang sobek, digeser aja udah sobek. Sekarang alhamdulillah. Nah, salah satu andalan kami juga kemarin sudah hasil kesepakatan itu menambah ekstrakurikuler qosidah untuk keagamaan, qosidah, MTQ dan tahfidz. Ada 3 yang kami berikan kepada anak-anak. Akhirnya sudah tercipta grup qosidahnya, walaupun baru beberapa kali pertemuan, tapi alhamdulillah ini alatnya baru. Ini alatnya baru ya, baru beli. Alhamdulillah tiasa kapeser aya nama. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya yang menjadi ciri dari program sekolah penggerak itu ada proyek penguatan profil Pancasila. Mungkin dari dulu juga proyek itu ada, tetapi tujuannya ke arah mana proyeknya? Kalau sekarang kami harus memilih temanya. Kami diberikan keleluasaan untuk memilih tema. Nah, tema yang dipilih oleh SD Negeri Sukaresmi adalah sesuai dengan karakteristik anak-anak, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Gaya hidup berkelanjutan itu berhubungan dengan gaya hidup masyarakat setempat. Karakteristik SDN Sukaresmi itu kan berkebun, bertani. Nah, akhirnya kami memilih untuk proyek penguatan profil Pancasila itu adalah kebun anak. Di belakang sekolah ada lahan yang begitu luasnya. Sekarang sudah dipersiapkan. Ini sudah dipersiapkan untuk lahan berkebun anak. Kemarin sudah bibitnya sudah disiapkan dan akan melaksanakan penanaman massal itu pada hari Sabtu. Tadinya mau Sabtu kemarin, tapi Sabtu kemarin ada kegiatan rapat bersama orang tua dan maulid, jadi kami pending untuk Sabtu depan. Jadi belum bisa expose untuk video penanamannya. Kemudian ini ekobrik, ini dari teman Bu Anita ya. Kami terinspirasi dari teman Bu Anita untuk ekobrik dan juga video dari Pak Kordik yang dikirimkan di etik untuk pemilahan dan pemanfaatan sampah atau limbah. Insya Allah ini baru proses 1 botol di sekolah dan 1 botol di rumah. Nanti insya Allah lama-lama akan menjadi berbotol-botol, ya, botol botol 1 jadi botol 1000 insya Allah. Botol. Terus untuk kearifan lokal ada kaulinan anak. Ini yang akan kita angkat. Ini yang sudah terlupakan ya untuk kaulinan tradisional, kaulinan anak. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali permainan tradisional anak yang memang sudah terlupakan. Apalagi untuk anak-anak perkotaan yang sudah terbiasa dengan gadget, pasti gamenya berbeda dengan anak-anak yang di perkampungan. Ini tidak sulit karena di SD Sukaresmi masih kental sekali kaulinan anaknya, kebiasaan sehari-hari mereka gitu. Kemudian selanjutnya, nah, ANBK untuk sekolah penggerak, asesmen nasional berbasis komputernya itu 2 kelas, kelas 4 dan kelas 5. Ini adalah tantangan yang sangat luar biasa sulit sekali untuk kami. Sulit bagaimana? Sulit ya. Kelas 5 saja kemarin bertemu dengan laptop itu kan ngahuleng heula awalnya ngahuleng heula. Apalagi ini kelas 4. Kelas 4 yang membaca juga belum sepenuhnya memahami arti dari bacaan gitu. Apalagi alatnya tidak ada. Mau ekskul TIK berjalan bagaimana kalau alatnya tidak ada? Alat laptop cuma satu-satunya di SD Sukaresmi. Sedangkan programnya itu 2 kelas, kelas 4 dan kelas 5. Alat laptop itu hanya 1 ke aya di sekolah. Minimal 1 laptop 2 anak atau 3 anak teu acan aya pangintennya. Jadi bantuan itu belum kami terima ya. Ini sampai sebegininya ya perjalanan Mak-mak untuk mensukseskan ANBK. Mak-mak KS sebetulnya ini belum seberapa. Ini 3 lagi belum diambil di Cikanyere 1. Ini proses menuju ke SD Cikanyere 1. Terima kasih kepada hai saudara Bapak KS Banjarsari yang sudah selalu memberikan pinjaman laptopnya. Kalau pinjam saudara. Iya, kalau pinjam saudara ya. Kemudian juga hai saudara juga ATIP Haji Hasan
yang sudah meminjamkan Chromebooknya, alhamdulillah. Dan ini juga laptop yang dipinjam dari tetangga, dari adik-adik, semua diringkit ke sekolah seperti ini. Luar biasa ya, tepuk tangan relatif. Muji diri sendiri ya. Nah ini karunya ya, curhat dong. Kemudian ini ya masih proses AMBK, alhamdulillah ruangannya sudah dicat semuanya, sudah cantik. Ini kegiatan keagamaan kemarin, alhamdulillah hari Sabtu sekantenan rapat dengan orang tua, Pak Kodik, Pak Pengawas. Kami melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kami garis bawahi juga merupakan salah satu penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kami tidak mengundang mubalik dari manapun, jadi yang tampil itu adalah anak-anak kami. Semua tampil, 100% tampil, tidak ada yang tidak. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ditampilkan semua. Tidak ada dari luar, tidak ada dari mana-mana. Khusus acara anak-anak. Dari dai ciliknya, anu ngaosna, anu kosidahna, anu nyanyina, doa sehari-hari, ngaos sadayana. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu penguatan profil pelajar Pancasila. Dan juga kemarin kami sosialisasi tentang stop bullying kepada orang tua dan anak-anak. Bullying yang memang marak ya di setiap sekolah masih ada. Kemudian kami juga sosialisasi ANBK yang akan dilaksanakan pada hari Senin ini tanggal 15, mudah-mudahan lancar. Juga sosialisasi dan izin untuk meratakan lapang yang akan dibuat jogging track dan juga penanaman tanaman di kebun belakang sekolah. Itu sudah diizinkan dan ada berita acara rapat bersama orang tua. Ini masih kegiatan keagamaan bersama ketua komite, ketua RT, ketua RW, dan orang tua untuk tampilan anaknya itu. Dan pada akhirnya hidup adalah pergerakan, maka itu bergeraklah agar tetap hidup. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu mohon aplausnya untuk Adinda kita, si bungsu kita luar biasa. Kami ikut merasakan perjuangannya karena kami berjuang bersama. Adin selalu semangat. Bapak Ibu juga mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan program sekolah penggerak ini karena mau tidak mau tahun ketiga kita semua harus. Saya rasa kalau ikut di tahun ketiga rugi, karena kalau tahun terakhir itu biasanya tidak sefokus tahun-tahun pertama seperti kita kurikulum yang lalu ya. Bahkan guru-gurunya pun tidak didiklat, dibiarkan menerima dari rekan. Nah mudah-mudahan kepala sekolah yang ada di Sukaresmi dapat mengikuti sekolah penggerak di tahun kedua. Amin. Baiklah.